Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jenny Trestiti. Saya di sini sebagai mahasiswa dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam materi ini saya akan menerangkan tentang contoh teknologi, definisi informasi, definisi komunikasi, dan masih banyak lagi materi-materi yang akan saya sampaikan. Nah, untuk video penyampaian materi lebih lengkapnya, yuk simak video saya. Baik, untuk materi tentang mengenal teknologi informasi dan komunikasi, kita akan mulai dari manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial itu perlu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya. Kemudian, salah satu fungsi dari komunikasi itu adalah saling bertukar informasi antara sesama. Dengan komunikasi, pengetahuan manusia tentunya akan semakin bertambah dan berkembang. Maka dari itu, sangat penting kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, sangat-sangat penting untuk melakukan interaksi kepada sesama agar pengetahuan kita semakin berkembang, semakin luas. Dan mulanya, jika seseorang ingin menyampaikan informasi, hal itu akan dilakukan secara lisan atau melalui kata-kata. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, memudahkan kita untuk bertukar informasi secara lisan, tetapi juga bisa melalui media seperti email, WhatsApp atau WA, internet, dan aplikasi lainnya. Definisi teknologi. Nah, definisi teknologi ini adalah alat, cara, atau suatu proses di mana hal ini akan memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh teknologi. Contoh pemanfaatan teknologi pertanian. Yang pertama itu, membajak sawah dari menggunakan kerbau menjadi menggunakan traktor. Yang kedua, penemuan bibit unggul. Penemuan bibit unggul adalah salah satu manfaat iptek dalam bidang pertanian. Bibit unggul adalah benih tanaman dengan sifat yang unggul daripada benih tanaman biasanya. Bibit unggul ini merupakan hasil rekayasa genetika. Misalnya, tanaman transgenik, bibit unggul memberikan banyak manfaat bagi pertanian. Misalnya, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, dapat tumbuh lebih cepat, menghasilkan buah yang lebih banyak atau lebih manis, juga lebih tahan terhadap kondisi. Bibit unggul ini memberikan kemungkinan yang jauh lebih kecil bagi petani untuk mengalami kegagalan panen, sehingga lebih menguntungkan bagi petani. Nah, ini manfaat dari teknologi pertanian. Transportasi. Teknologi transportasi merupakan perangkat yang membantu manusia melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang cepat. Kehadiran teknologi ini membantu mobilitas manusia lebih efisien. Contohnya, dari pergi jalan kaki menjadi naik motor, mobil, kereta, dan kendaraan lainnya. Yang ketiga, pendidikan. Kemajuan iptek banyak memberikan dampak positif dalam bidang pendidikan yang bisa memudahkan kegiatan belajar para pelajar. Kemajuan iptek ini membuat para pelajar bisa lebih mudah mendapatkan informasi yang mendukung proses belajar. Contohnya, pembelajaran online menggunakan internet. Keempat, kesehatan. Contohnya, pemberian obat-obatan dengan dosis yang tepat. Menggunakan data genetik pasien dan pemantauan kondisi kesehatan untuk menentukan dosis obat yang tepat. Dosis obat dapat disesuaikan secara otomatis berdasarkan perubahan kondisi kesehatan pasien. Hal ini dapat mengurangi efek samping dari obat dan meningkatkan keefektifannya. Yang kedua, pendeteksian dini penyakit menular. Menganalisis data pemantauan kesehatan masyarakat
untuk mendeteksi lonjakan kasus penyakit menular secara dini. Misalnya, mendeteksi wabah flu, campak, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya sebelum menyebar secara luas. Memungkinkan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit secara lebih cepat. Yang ketiga itu ada pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin. Memantau tanda-tanda vital ibu hamil dan janin menggunakan perangkat pemantauan kesehatan yang dipasang pada ibu hamil dapat mendeteksi komplikasi kehamilan seperti preeklamsia atau gangguan pertumbuhan janin secara dini, memungkinkan intervensi medis yang tepat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Dan masih ada banyak lagi pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan. Contoh kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi yaitu pertukaran uang secara langsung, berubah menjadi belanja secara online. Hal ini memudahkan kita untuk melakukan transaksi perbelanjaan. Kemudian dalam bidang informasi, mendapatkan informasi menjadi sangat lebih mudah melalui internet. Dan yang terakhir dalam bidang komunikasi, berkomunikasi lebih mudah dengan adanya alat-alat komunikasi yang canggih. Definisi informasi. Definisi informasi yaitu sebuah data atau pesan yang disampaikan oleh satu orang ke orang lain dengan tujuan memberikan pesan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya itu seperti berita, pengumuman, iklan, dan rambu-rambu lalu lintas. Definisi komunikasi. Definisi komunikasi yaitu proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan untuk mengubah perilaku orang dari tidak tahu menjadi tahu tentang sesuatu. Contohnya itu seperti mengobrol, berdiskusi, menelpon, surat menyurat, dan lain sebagainya. Definisi teknologi informasi dan komunikasi. Definisi teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah cara yang diciptakan manusia untuk mempermudah kegiatan komunikasi guna mempercepat proses pertukaran informasi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi yaitu meningkatkan kemudahan dalam komunikasi. Munculnya TIK memberikan langkah-langkah ekstra untuk mempercepat komunikasi. Email mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain dari mulai tahun 1990-an sampai saat ini. Komunikasi digital membuat komunikasi lebih cepat daripada mengirim surat. Berkat handphone dan media sosial, kita bisa menjangkau seseorang sejauh apapun itu dalam waktu yang singkat. Kemudian, menghemat biaya. Salah satu keunggulan utama TIK adalah kemampuan menghemat biaya. Kita bisa mendapatkan kemudahan bertransaksi apapun sehingga lebih hemat biaya. Komunikasi yang lebih cepat dan baik akan menghasilkan lebih banyak produktivitas dan meningkatkan pendapatan. Kemudian yang terakhir yaitu melindungi informasi dan data rahasia. Peralatan teknologi informasi. Yang pertama, televisi. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar bergerak dan suara yang dipancarkan dari jarak jauh secara langsung. Yang kedua, radio. Radio adalah alat penerima informasi suara yang dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, ada komputer. Komputer adalah peralatan yang digunakan untuk mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi. Kemudian selanjutnya yaitu family, alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi melalui saluran telepon. Yang kelima ada proyektor LCD, alat yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa gambar pada layar dengan menghubungkan alat tersebut dengan komputer atau laptop. Yang terakhir ada internet. Jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet dengan
Dengan internet, informasi dapat disampaikan ke seluruh dunia melalui jaringan komputer. Untuk materi yang terakhir yaitu peralatan teknologi komunikasi. Yang pertama ada telepon. Telepon adalah alat komunikasi untuk mengirim dan menerima suara secara langsung menggunakan jaringan telepon. Yang kedua ada handphone. Handphone adalah alat komunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga ada modem. Modem adalah perangkat hardware yang dipasangkan pada komputer yang berfungsi untuk mengakses internet. Yang terakhir ada satelit. Satelit yaitu alat buatan yang ditempatkan di luar angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa diterima dengan baik dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.